Baik, Ibu Bapak sekalian, ini terkait dengan bela pengadaan ya. Jadi kami izin ini menayangkan sesuai dengan materi bahan tayang yang dirilis oleh teman-teman Direktorat Pengembangan Sistem Katalog nih, selaku pengampu, kira-kira seperti itu. Mungkin lanjut ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau bicara tentang bela pengadaan, sebenarnya bela pengadaan merupakan bagian daripada toko daring, ya. Tapi toko daring di sini adalah toko daring yang dikembangkan oleh LKPP. Ya, jadi kalau bahasa saya biasanya kami menyampaikannya adalah toko daring pengadaan. Nah, toko daring pengadaan diatur mungkin juga Bapak Ibu juga udah memahami ya, selain di Perpres 16 juga disinggung, juga di dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 ya. Jadi dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 itu mengatur tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Ya. Nah, regulasi ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga memahami ini ya gitu ya, bahwa katalog elektronik sekarang juga bisnis prosesnya berbeda gitu ya, prosedurnya berbeda dibandingkan dengan bisnis proses katalog elektronik yang biasa kita kenal. Nah, ini saat ini Ibu Bapak peraturan LKPP nomor 9 ini sedang dalam proses revisi gitu ya, kira-kira seperti itu, sehingga yang terkait dengan katalog elektronik dan toko daring nanti akan diatur ya di dalam peraturan LKPP yang baru. Namun gitu ya, sampai dengan terbitnya yang baru tentunya ini masih berlaku. Kemudian saya melanjutkan tadi ya, tentang toko daring gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi untuk penyelenggaraan toko daring diatur dalam keputusan Kepala LKPP nomor 132 ya tahun 2021 tentang pemberian mandat tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Nah, ini kemudian diatur lebih detail lagi di dalam keputusan Deputi 2 LKPP gitu ya. Gitu. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 38 tahun 2021. Nanti silakan Ibu Bapak bisa dapatkan materinya di JDI HLKPP gitu ya. Silakan di-download untuk bisa nanti dibaca-baca. Next. Nah, ini mungkin saya nggak perlu menjelaskan gitu ya, Ibu Bapak tentunya tadi yang disampaikan Pak Heldi gitu ya, ini dari Jafung, dari praktisi gitu ya, jadi udah memahami. Jadi metode pengadaan barang jasa melalui penyedia itu bisa dengan tender gitu ya, atau melalui purchasing. Nah, lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, gitu ya, kalau kita bicara tentang e-purchasing, ya kalau dahulu mungkin di rezim yang lama, gitu ya, rezim aturan yang lama, itu hanya dikenal e-purchasing pada katalog elektronik, gitu ya. Nah, sekarang saat ini karena rasanya, gitu ya, dunia sudah berubah, dunia sudah maju, dunia sudah menjadi global, di mana e-commerce juga sudah sedemikian pesatnya gitu ya. Jadi kita pemerintah juga tentunya harus adaptif ya, sehingga juga diatur ya e-purchasing melalui toko daring. Nah, jadi belanja purchasing bisa toko daring, bisa katalog elektronik ya. Ibu Bapak silahkan pilih gitu ya, mana yang kira-kira memberikan value for money yang paling baik ya. Tentunya kalau pejabat pengelola pengadaan sudah memahami lah bagaimana mencari value for money untuk sebuah pengadaan barang dan jasa. Oke, lanjut. Nah, Ibu Bapak, gitu ya, peran dan fungsi KPP adalah mengelola ya secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace dan menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi KL maupun Pemda dan penyedia ya. Infrastruktur tersebut bisa berupa e-katalog ataupun laman toko daring. Nah, ini mungkin kami juga sampaikan ya, alhamdulillah ini ya. Jadi kalau PMK ya untuk yang di KL nih ya terutama ya,
untuk belanja toko daring, khususnya untuk bela pengadaan, itu sudah terbit PMK-nya gitu ya, sehingga rasanya ya isu tentang pajak, isu tentang pembayaran ya di toko daring bela pengadaan itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Ya, isunya paling hanya ketersediaan merchant gitu ya, atau barang atau jasa yang dibutuhkan di dalam toko daring, karena ini memang kalau untuk bela pengadaan itu hanya di inklusif gitu ya, afirmasi kepada PDN dan UMK kan kayak gitu. Nah, kemudian e-katalog ini juga dikelola sendiri oleh HKPP ya, Ibu Bapak sekalian, dan mungkin juga Ibu Bapak memahami atau juga mungkin merasakan ya beberapa saat yang lalu itu memang agak kesulitan untuk mengakses e-katalog gitu ya. Ya karena memang traffic-nya luar biasa gitu ya, sehingga memang terjadi kepadatan gitu katakanlah seperti itu. Namun rasanya teman-teman sistem ya di Kedeputian 2 di tempatnya Pak Heldi dan kawan-kawan ini juga sudah menyiapkan kira-kira ya langkah perbaikan dan mitigasinya. Baik, lanjut. Nah, apa itu toko daring? Ya, kalau dalam penjelasan regulasinya gitu ya. Toko daring merupakan sistem informasi ya yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE, baik yang berbentuk marketplace ataupun yang berbentuk retail daring. Ya. Nah, jadi kalau Ibu Bapak nanti membaca di PMK yang terbaru gitu ya, yang terkait dengan fasilitasi belanja di toko daring, teman-teman Kementerian Keuangan menyebutnya sebagai sistem informasi pengadaan, kayak gitu ya. Tapi kalau dalam konteks regulasi di LKPP, toko daring adalah sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa. Baik, lanjut. Nah, ini juga mestinya udah sangat memahami gitu ya, Ibu Bapak sekalian, bahwa kenapa kita memanfaatkan toko daring. Yang pertama jelas pasti prosesnya cepat gitu ya, karena prosesnya kita tinggal buka gitu ke aplikasi, ke gadget gitu ya, ke device gitu ya, sudah bisa memilih kebutuhan kita. Dan mudah juga karena hanya cukup dengan mengklik saja ya atau memilih gitu ya terhadap kebutuhan barang jasa yang akan ditransaksikan. Yang tidak kalahnya ya, prinsip lain yang tidak kalah itu adalah transparan, Ibu Bapak. Kenapa? Karena ini dikembangkan dalam satu platform yang terbuka ya, dalam satu sistem yang mestinya tercatat gitu ya. Karena apa? Karena nanti sistem ini tidak hanya tercatat di LKPP, juga tercatat di saat ini berarti ya, tercatat juga di Kementerian Keuangan ya. Ya, baik itu di Direktorat Jenderal Pajak maupun mungkin di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, kalau Ibu Bapak menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP. Nah, itu tujuan pemanfaatan toko daring. Lanjut. Kita lihat ya, apa perbedaan antara toko daring dengan katalog elektronik ya. Jelas terlihat bahwa kalau untuk toko daring tentunya ini adalah platform ya, kerjasama antara LKPP dengan PPMSE ya, baik itu retail daring maupun retail online gitu ya. Nah, kemudian kalau katalog elektronik ini yang menjadi pengelola platformnya hanya LKPP saja gitu ya. Di sini mungkin Ibu Bapak sudah sangat memahami kalau dengan toko daring sudah lebih dari 20 PPMSE besar yang sudah bekerja sama menjadi mitra LKPP di dalam platform toko daring, khususnya di platform bela pengadaan. Kemudian para pihaknya, ya Ibu Bapak sekalian gitu, untuk toko daring ya selain LKPP dan PPMSE ada merchant atau pedagang gitu ya, atau pelapak gitu ya, yang nanti mendaftar di PPMSE. Jadi merchant ini dia mendaftarnya ke PPMSE tentunya, tidak ke LKPP. Ya, jadi mereka mendaftar ke PPMSE, syaratnya sebenarnya cukup mudah gitu ya. Kalau kami itu hanya mempersyaratkan sebenarnya cukup KTP dan NPWP gitu ya. Nah, namun tentunya beberapa PPMSE tentunya punya regulasi atau praktek bisnis tersendiri gitu ya, yang mungkin perlu juga dipahami oleh teman-teman merchant, pelapak, ataupun pedagang.
Pihak lain dalam toko daring adalah PPK, kemudian pejabat pengadaan dan fintech. Nah, ya. Sedangkan kalau di katalog elektronik tentunya ya Ibu Bapak udah sangat memahami ya, yaitu adalah penyedia LKPP sendiri, kemudian ada pengelola katalog ya, entah itu pengelola katalog sektoral, lokal ataupun nasional, dan terakhir tentunya yang bertransaksi ya, yaitu PPK dan pejabat pengadaan. Nah, channelnya gitu ya, atau kamarnya gitu ya, atau kantongnya dalam platform toko daring itu saat ini itu sudah tersedia kalau secara sistem gitu ya Ibu Bapak, ada kamar bela pengadaan yang ini untuk PDN dan UMK, kemudian nanti ada kanal PDN non UMK gitu ya. Kemudian ada kanal kurasi lokal dan kanal kurasi lainnya. Jadi sangat dimungkinkan nanti ada kanal-kanal banyak gitu ya yang kira-kira untuk memfasilitasi ya kebutuhan belanja sesuai dengan program pemerintah tentunya. Sedangkan kalau untuk katalog elektronik ada katalog nasional, katalog sektoral, dan katalog lokal. Siapa yang melakukan kurasi produk? Ya, best practice-nya untuk di e-marketplace tentunya yang melakukan adalah marketplace atau PPMSE-nya. Ya, jadi yang melakukan kurasi produk marketplace. Sedangkan kalau di katalog elektronik itu yang melakukan adalah pengelola katalog. Bagaimana dengan metode pembelian gitu ya? Ya, metode pembeliannya toko daring Ibu Bapak ya bisa dilakukan dengan 4 cara gitu ya. Pembelian langsung, negosiasi apabila nilainya di atas 200, kemudian permintaan penawaran gitu ya, dan metode lainnya. Sedangkan kalau untuk katalog elektronik ada negosiasi harga, mini kompetisi, dan kompetitif katalog. Cara pembayaran, sebagaimana kami sampaikan di depan, bisa menggunakan kartu kredit pemerintah, tentunya ini sudah menjadi fitur wajib gitu ya bagi KL, kemudian transfer bank, dan yang terakhir juga bisa menggunakan cash. Sedangkan katalog elektronik tentunya nanti pembayarannya setelah barangnya diterima ya, melalui penagihan kepada kantor KPPN ya. Lanjut. Produk toko daring dan katalog elektronik gitu ya. Jadi produk-produk dalam toko daring maupun katalog elektronik itu bisa ditayangkan ya apabila memiliki karakteristik gitu ya, standar atau dapat distandarkan, kemudian resiko rendah dan harganya sudah terbentuk ya secara wajar di pasar ya. Jadi kalau beli pesawat kayaknya susah gitu ya untuk belanja di toko daring gitu ya, karena tentunya resikonya akan sangat beragam. Kemudian tidak dapat ditayangkan dalam e-katalog ya jika spesifikasi sama gitu ya, penjual penyedianya sama, wilayah jual sama, dan syarat dan ketentuannya sama. Itu diatur di dalam pasal 3 Peraturan KPP 9 tahun 2021. Jadi barang-barang yang tayang di katalog elektronik itu tidak bisa gitu ya ditayangkan di dalam katalog ya dalam hal ya spesifikasinya sama, penjual penyedianya sama, wilayah jual sama, syarat dan ketentuannya sama. Lanjut. Nah, pelaku-pelaku dalam toko daring Ibu Bapak kalau sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ada pedagang atau merchant yang kemudian mereka akan dikurasi oleh PPMSE ya. Ya, mereka akan dikurasi oleh PPMSE menjadi mitra dari PPMSE. Kemudian ya PPMSE ini menjadi mitra ya toko daring LKPP dan kita sudah integrasikan secara sistem di mana aplikasi atau platform SPSE atau platform pengadaan yang dikembangkan oleh aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh KPP ini terintegrasi gitu ya dengan aplikasi atau platform yang dikembangkan oleh PPMSE. Sehingga nanti PPK atau pejabat pengadaan di KL maupun Pemda ya cukup dengan menggunakan user akun yang mereka miliki di SPSE bisa bertransaksi di dalam toko daring LKPP. Lanjut. Apa itu PPMSE? Ya, PPMSE itu adalah tadi Ibu Bapak ya, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Ya, ini definisi ini bisa kita temukan di dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Dan PPMS ini bisa berbentuk marketplace gitu ya, jadi penyedia platform ataupun berbentuk retail daring
Ya, jadi artinya adalah penyedia-penyedia yang menjual produknya sendiri tapi punya sarana perdagangan melalui secara elektronik. Lanjut. Nah ini kewajiban PPMSE ya, bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan, memastikan pemenuhan persyaratan barang dan jasa, memastikan tindak lanjut pesanan, mengenakan sanksi, mengembangkan sistem, melakukan integrasi. Jadi dan di regulasi PMK yang baru, PPMS ini yang berkewajiban untuk melakukan pungutan pajak, ya, pungutan pajak, ya. Nanti yang PPMSE nanti yang menyampaikan pungutan pajaknya ke Dirjen Pajak, gitu, secara sistem, gitu ya. Lanjut. Ini persyaratan PPMSE bisa di skip, ya. Kemudian pendaftaran PPMSE juga bisa di-skip karena saya yakin ini Bapak Ibu juga bukan penyedia. Nah, ini sekarang mungkin apa itu pedagang gitu ya. Pedagang adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual yang memiliki physical store ataupun dalam bentuk fisik ataupun toko online. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana pedagang dapat bergabung dengan toko daring ya? Ya, pelaku usaha yang ingin memperluas jangkauan pemasaran produk melalui toko daring dapat bergabung sebagai pedagang dengan mendaftarkan usaha ke marketplace yang telah bergabung dalam toko daring. Nah ini di bawah, ini ada beberapa marketplace yang sudah onboarding gitu ya, yang sudah menjadi mitra di LKPP. Namun saat ini sudah lebih banyak lagi ya Ibu Bapak, sudah ada lebih dari 20 marketplace. Ini mungkin di tahapan awal, di batch awal masih beberapa. Lanjut. Kewajiban pedagang seperti apa? Nah, ini kewajiban pedagang adalah menyediakan ya barang ya sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE. Kemudian menjamin pemenuhan persyaratan barang jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundangan. Menjamin keaslian yang ditransaksikan. Dan yang terakhir menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE. Lanjut. Syarat pedagang tadi saya sampaikan gitu ya. Prinsipnya hanya KTP dan NPWP. Ya, kalau badan usaha akan lebih baik lagi jika punya izin usaha, dan yang terakhir tentunya memiliki rekening bank gitu ya. Lanjut. Nah, ini usulan gitu ya, komoditas baru saat ini sudah ada 14 komoditas gitu ya Ibu Bapak untuk di Bela Pengadaan, di toko daring Bela Pengadaan. Dalam hal ada usulan-usulan baru terhadap komoditas ini bisa disampaikan kepada LKPP. Ya, jadi usulan komoditas itu berdasarkan inisiatif, kebutuhan KL maupun Pemda, ataupun dari amanat peraturan perundangan. Oke, lanjut. Metode pembelian untuk sampai dengan 50 juta ini tinggal klik beli langsung Ibu Bapak, kemudian negosiasi apabila nilainya 50 sampai dengan 200, di dalam aplikasi nanti akan ada fitur negosiasi, silahkan dilakukan. Kemudian permintaan penawaran apabila nilainya di atas 200 juta. Dan bisa saja gitu ya menggunakan metode lain ya sesuai dengan praktik bisnis yang ada dalam PPMSE. Lanjut. Nah ini kalau Ibu Bapak membuka laman ya tokodaring.lkpp.go.id ini akan ada tampilan gitu ya muka seperti yang terlihat di layar. Ada Bela Pengadaan sebelah kiri, kemudian ada kanal PDN non-UMK, ada kanal kurasi lokal, dan kemudian ada kanal kurasi lainnya. Next. Nah, apa itu Bela Pengadaan? Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital melalui proses belanja langsung KL Pemda kepada UMK yang tergabung dalam marketplace. Jadi Bela Pengadaan ini sudah diluncurkan kurang lebih hampir 2 tahun. Baik, saya lanjutkan ya. Sudah hampir 2 tahun ya, Ibu Bapak. Kemudian tujuannya ada banyak gitu ya. Yang utama tentunya adalah selain mendorong UMK digital juga menjadikan pengadaan lebih inklusif kepada seluruh gitu ya golongan masyarakat gitu. Kemudian peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan marketplace ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah, dan tentunya yang ini juga didorong salah satunya menjadi RAN aksi Stranas PK, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, itu adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang jasa pemerintah. Lanjut.
Ini 13 komoditas toko daring yang sudah rilis gitu ya, yang sudah tayang di dalam bela pengadaan, Ibu Bapak, bisa jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini akan banyak lagi gitu ya komoditas yang akan tayang yang merupakan kebutuhan KL maupun Pemda yang bisa disediakan gitu ya oleh pelaku usaha mikro, usaha kecil maupun koperasi. Lanjut. Nah, ini 14 PPMSE mitra toko daring yang sudah penetapan dan secara aplikasi sudah integrasi gitu ya. Tapi kalau yang sudah ditetapkan lebih dari 20 Ibu Bapak, cuman ada masih proses teknis berupa integrasi sistem gitu ya. Nah, ini ada 12 PPMSE juga yang di dalam proses onboarding gitu ya. Mungkin Ibu Bapak juga sangat mengenal gitu ya beberapa dari marketplace yang ada di sini. Lanjut. Nah, yaitu sedikit gitu ya gambaran tentang toko daring bela pengadaan gitu ya, yang selama ini kami di Kedeputian Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP memfasilitasi gitu ya proses transaksi ataupun proses implementasi untuk bela pengadaan ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Pak Hari mau langsung dilanjut dengan tanya jawab Pak Hari? Silakan Pak, silakan. Terserah, saya ikut dengan Pak moderator saja. Siap, terima kasih Pak Hari. Kita coba yang raise hand dulu ya Pak Hari ya. Sebelum ke yang di chatbox. Ini ada Pak Fendi. Ini dulu yang raise hand dulu ya. Pak Fendi silakan Pak Fendi. Ya, terima kasih Pak Heldi. Perkenalkan saya Fendi dari ISI Surakarta, Bapak. Di sini ini pertanyaan yang di chatbox dulu atau yang terkait materi ini tadi, Pak? Yang materi, Pak, yang materi. Oke. Yang materi, Pak. Ya. Pertanyaan saya terkait penggunaan bela pengadaan ini, apakah ini menjadi prioritas utama atau seperti apa? Karena kan sebelumnya ada e-katalog seperti itu, Pak. Dan juga beberapa hari yang lalu, kami mendengar kabar di WA Group, ya seliweran seperti itu, katanya memang untuk sementara tidak boleh atau tidak bisa tender seperti itu, Pak. Nah, itu mohon juga dikonfirmasi. Terus terkait bela pengadaan ini, itu kan dapat dilakukan, dulu mungkin hanya dapat dilakukan PP, Pak ya, dan sekarang PPK mungkin juga sudah dapat melakukan. Itu batasan nilainya berapa, mekanismenya apakah sama dengan e-katalog, kemudian terkait pembayaran tadi juga dapat disampaikan, dapat dilakukan secara cash, transfer, atau KKP. Nah, ketika melakukan pembayaran tersebut, apakah siapa yang melakukan pemungutan pajaknya, apakah juga kita sudah ketika melakukan pembayaran sudah kita potong PPN dan PPh-nya, seperti itu Pak. Dan saya dulu juga pernah membuka web bela pengadaan itu, platformnya mungkin agak berbeda dengan e-katalog ya Pak. Kalau e-katalog setahu saya itu semua data atau semua transaksi itu di satu platform e-katalog tersebut. Tapi di bela pengadaan saya pernah membuka itu di beberapa merchant atau toko itu kemudian diarahkan ke link-link khusus seperti itu Pak. Nah itu mohon juga diberikan penjelasan. Matur nuwun Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fendi. Pak Fendi sebagai PPK atau pejabat pengadaan ini? Saya saat ini sebagai pejabat pengadaan, Bapak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hari, satu-satu aja ya. Siap, sesuai arahan Pak Moderator. Cuman saya nggak pakai belangkon aja kan kayak gitu. Baik, ya.
Siap. Baik. Terima kasih Pak Fendi ya dari ISI Surakarta gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya coba sampaikan atau respon gitu ya. Nanti kalau memang dirasa kurang, mungkin Pak Heldi nanti bisa menambahkan juga nih ya, karena ini Pak Heldi ini senior saya nih, guru saya nih kayak gitu. Baik, makasih. Yang pertama Pak Fendi ya, Pak Fendi gitu ya. Rasanya kalau belanja di Bella atau toko daring dengan e-katalog itu mana yang prioritas? Kira-kira seperti itu tadi ya pertanyaannya gitu ya. Nah, bagi pelaku pengadaan ya tentunya gitu ya. Tadi di depan sudah saya sampaikan ya. Belanja pengadaan itu tentunya yang bisa memberikan value for money gitu ya Pak ya, gitu ya. Value for money itu artinya ya kalau dalam definisi ini ya gitu ya, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, ya tepat lokasi dan tepat penyedia gitu ya. Nah sehingga gitu ya dalam hal belanjanya itu memang ada di dalam misal katakanlah Bella pengadaan gitu ya, dan harganya juga lebih efisien gitu ya, maka rasanya akan sangat tepat gitu ya, ibu bapak itu belanja di Bella pengadaan. Namun sebenarnya juga tidak dilarang gitu ya, belanja juga di katalog elektronik gitu ya. Jadi bisa jadi barang-barang kalau tadi ibu bapak lihat tadi ya ada peralatan elektronik tadi ya. Jadi kalau ibu bapak buka nanti di Bella pengadaan, nanti saya minta Mas Lutfi deh ya untuk coba untuk transaksi gitu ya, bukan transaksi sih simulasi gitu ya. Itu ada peralatan elektronik Pak kan kayak gitu ya. Jadi bisa mungkin belanja laptop ini di Bella pengadaan, tapi di dalam katalog elektronik juga ada kan kayak gitu ya. Nah ini silahkan, jadi pilih saja gitu ya, mana yang memang tadi memberikan value for money, kira-kira seperti itu. Dan juga kurang tepat gitu ya, tadi kalau ada di WA gitu ya, seliweran tadi bahasanya Pak Fendi tadi, saya nggak ngerti seliweran itu apa sih ya, gitu ya, seliweran itu Pak Heldi yang tahu mungkin ya artinya seliweran ya. Jadi kurang tepat gitu ya. Jadi yang tepat adalah sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 ya. Kita semua gitu ya, KL maupun Pemda berkewajiban gitu ya untuk mengimplementasikan Bangga Buatan Indonesia dalam bentuk transaksi kepada produk dalam negeri PDN yang pelaku usahanya adalah UMK kayak gitu ya. Nah itu pun tentu dalam hal memang bisa dibutuhkan. Nah sehingga gitu ya kalau emang ada kebutuhan gitu ya yang nggak akan mungkin bisa didapatkan di dalam toko daring ataupun e-katalog, ya ibu bapak tentunya bisa gitu ya tetap dengan menggunakan mekanisme tender ya. Jadi tender itu juga sekarang bukan diharamkan gitu ya, tetap masih diperkenankan gitu ya. Bagaimana memberikan value for money saja gitu ya ibu bapak sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan pajak. Tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Jadi terobosan yang dilakukan adalah terbitnya PMK, Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan transaksi di toko daring LKPP gitu ya. Nah ini tentunya ya gunakan saja gitu ya kartu kredit pemerintah gitu ya atau kartu kredit pemerintah baik pusat maupun daerah. Karena di daerah pun juga Kemendagri juga ini didorong dan sedang mendorong gitu ya penggunaan kartu kredit pemerintah. Sehingga pengenaan transaksi pajak ya itu sudah nanti yang menjadi kewajiban adalah wapunya ya. Wajib pungutnya itu adalah bukan bendahara lagi gitu ya, tapi marketplace gitu ya. Sehingga tidak menjadi isu lagi. Jadi ibu bapak tinggal klik saja di toko daring atau Bella pengadaan, maka masalah perpajakan itu nanti udah menjadi urusan dari marketplace, ibaratnya seperti itu. Gitu ya, kan kayak gitu.
Kemudian belanja di Bella itu berapa gitu ya? Ya. Nah, dan siapa yang bisa melakukan belanja di Bella? Bella pengadaan itu hanya karena belanja langsung ya, jadi hanya dibatasi dengan maksimal sampai dengan 200 juta ya. Nah, kalau Ibu Bapak lihat di regulasinya gitu ya, kalau siapa yang bisa belanja sampai dengan 200 juta itu adalah pejabat pengadaan. Ini Bella ya gitu ya. Nah, namun ada kanal lain selain Bella pengadaan gitu ya. Nah, nanti kalau di atas 200 juta tentunya yang bertransaksi adalah pejabat pembuat komitmen gitu ya atau PPK. Nah, itu penjelasan gitu ya terhadap pertanyaan dari Pak Fendi tadi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab tuh Pak Heldi. Saya kembalikan ke Pak Heldi. Baik, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya kita lihat di Slido ya, yang kita lihat yang terkait bela pengadaan saja dulu ya. Takutnya Pak Hari ada acara lainnya nih, biar bisa cepat selesai nih. Nah ini terkait dari Pak Abdul Jalil, bagaimana mengakomodir UKM lokal agar dapat dimasukkan dalam toko daring, apa saja persyaratannya. Berarti simpelnya, apa saja persyaratan UKM lokal agar bisa masuk ke dalam toko daring. Tadi sudah Pak Hari ya, mungkin bisa dipertegas lagi Pak Hari. Siap, baik. Mungkin supaya ini Pak Heldi izin ya, supaya memberikan gambaran yang lebih, saya boleh izin simulasi belanja di toko daring di Bella Pengadaan? Ya. Silakan Pak Hari. Boleh ya. Mas Lutfi tolong bisa masuk ya gitu ya. Bentar ya, ini lagi disiapkan untuk bisa masuk di Bella Pengadaan. Kita harus masuk ke LPSE LKPP dulu ya. Belum tampil intinya tayangannya. Ya. Sebentar, ya. Ya, jadi Ibu Bapak gitu ya, untuk bisa belanja di toko daring ya, Ibu Bapak harus masuk dulu ke akun LPSE, akun SPSE ya. Nah, contoh di sini saya minta Mas Lutfi ini untuk masuk ke akun LPSE LKPP ya. Tentunya di sini login sebagai non penyedia gitu ya. Sebagai non penyedia ya. Ini saya ketikkan pejabat pengadaan di kami nih, di direktorat kami. Kemudian password ya. Ini mohon maaf passwordnya saya tutup gitu ya supaya Pak Heldi nggak bisa mencontek kira-kira. Siap. Siap Pak Hari. Baik, nah ini kemudian sebentar dulu Pak Mas Lutfi. Jadi setelah masuk ke akun sini ya, ini sudah masuk gitu ya, di sebelah kiri ini ada pejabat pengadaan, sebelah kanan mohon maaf, sebelah kanan atas itu ada pejabat pengadaan Dian Arsita Wardani gitu ya. Nah Bapak Ibu tentunya di sini klik aplikasi e-procurement lainnya. Ya, nah di sini sudah masuk ya, Ibu Bapak di sini ada toko daring, kemudian Sikap, LPS Sport dan sebagainya. Tentunya kita akan klik di toko daring ya. Kita klik masuk production ke toko daring. Nah, ini sudah masuk ya ke tokodaring.lkpp.go.id yang tadi mungkin saya di depan sudah presentasikan gitu ya. Nah, ini Ibu Bapak di sini sudah tersedia beberapa kanal gitu ya. Ada kanal Bella Pengadaan, kemudian ada kanal PDN non-UMK, kanal kurasi lokal, dan kanal kurasi lainnya. Nah, saat ini yang baru tersedia isinya, ya sudah ada isinya gitu ya, walaupun kanalnya banyak, yang sudah rumahnya banyak, tapi yang sudah ada perabotannya atau isinya baru Bella Pengadaan nih, Ibu Bapak, karena prioritas gitu ya. Silakan diklik, Mas Lutfi, Bella Pengadaan. Ya. Nah ini sebelum diklik, ini silahkan dibaca dulu nih, jangan langsung main klik aja gitu ya. Jadi kanal Bella Pengadaan memiliki batasan transaksi sampai dengan 200 juta, di mana transaksi maksimal dengan sampai nilai 50 juta dilakukan dengan pembelian langsung, artinya tinggal klik. Sedangkan apabila nilainya sampai dengan 200 juta harus dilakukan negosiasi. Ya, jadi nanti mohon diperhatikan nih pejabat pengadaan jangan main klik saja ya, silakan untuk negosiasi. Lanjut. Nah, ini udah masuk ini ya, ini menu live production gitu ya. Jadi ada berapa nih? Komoditas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13 ya. 13
13 komoditas gitu ya yang sudah ada di dalam kanal bela pengadaan makanan, angkutan, kurir dan sebagainya. Kita contoh sekarang kalau makanan terlalu pagi ya karena buka puasa masih lama gitu ya. Sebaiknya kita elektronik saja gitu ya, mungkin elektronik saja. Nah, ya. Kita klik elektronik saja gitu ya. Nah, di sini sudah ada gitu ya, apa namanya, marketplace gitu ya, e-commerce yang sudah menjadi mitra untuk komoditas elektronik. Ya, ke depan mungkin akan bisa makin banyak gitu ya, target kita sampai 100 marketplace gitu ya, Ibu Bapak. Kalau sekarang baru tayang ini mungkin baru 15 gitu ya. Nah, silakan Mas Lutfi pilih aja salah satu, silakan Mas Lutfi yang mana, terserah. Nah, ya. Ini mohon maaf sebentar masih proses. Nah, ini juga sudah ada apa namanya peringatan gitu ya tentang kenaikan tarif PPN ya menjadi 11% per satu April. Silakan nanti Ibu Bapak baca sendiri. Saya nggak bisa membaca karena terlalu kecil dan saya tidak memakai kacamata. Nah, ini kelihatan gitu ya Ibu Bapak itu apa namanya peralatan-peralatan elektronik gitu ya atau komoditas-komoditas yang sudah tayang gitu ya untuk di sini gitu ya di platform apa tadi, Bukalapak ya? Bukalapak ya? Betul ya? Nggak tahu tadi, pokoknya itulah ya, kayak gitu ya, saya, tulisannya kecil banget ini ya Pak, Ibu. Nah ini silahkan nanti Ibu klik, coba misalnya contoh aja klik silahkan salah satu, Mas Lutfi, salah satu aja diklik. Nah ini lampu gitu ya, lampu ya. Nah ini mungkin langsung saja ditambahkan, silahkan dibaca deskripsi dan sebagainya, tambah lampu, sudah. Nah, langsung dilihat di check out-nya, di keranjangnya. Ini katakanlah kita cuma mau belanja lampu saja ini, kayak gitu ya. Supaya nanti lebaran terang gitu ya. Jangan gelap-gelapan kalau lebaran, kayak gitu. Walaupun THR masih lama ya, kayak gitu. Nah, kalau nanti nilainya sampai dengan 200, itu ada fitur nego ya Ibu Bapak. Jadi silahkan gitu ya, lakukan fitur nego diklik gitu ya. Nah, kalau tidak mungkin bisa total belanjanya bisa diklik, kemudian lanjutkan pengajuan. Next, pengajuan, gitu ya. Nah, ini sudah tinggal dipilih gitu ya. Jadi nanti seperti kita belanja di marketplace gitu ya. Silakan menggunakan kartu kredit pemerintah kalau yang sudah punya fasilitas tersebut gitu ya. Kemudian bisa juga dengan fasilitas transfer bank. Tapi kalau transfer bank ini memang nanti ada proses tadi yang disebut pemungutan pajak gitu ya. Nah ini memang harus dikomunikasikan dulu ke PPMSE modelnya seperti apa. Jadi agak ribet memang. Tapi kalau dengan kartu kredit pemerintah itu kita sudah nggak mikirin itu lagi. Demikian juga kalau payment after delivery gitu ya. Jadi ini kalau yang ngutang dulu lah ibaratnya kayak gitu, bukan COD malah kalau ini malah lebih ngutang bisa. Nah ini muncul semua ini Ibu Bapak di situ di sebelah kanan itu juga ada rincian harga, kemudian ongkos kirimnya yang dikenakan, DPP PPN, PPN-nya berapa dan sebagainya. Nah ini apa namanya per 1 Mei gitu ya, ini masih proses transisi gitu ya, PMK-nya masih dalam proses sosialisasi gitu ya. Kemudian baru akan diberlakukan, sudah diundangkan ya, namun baru akan diberlakukan per 1 Mei 2022. Ya, jadi nanti kalau sudah per 1 Mei 2022, Ibu Bapak sudah nggak perlu lagi mikirin terkait dengan masalah perpajakan. Nah itu apa namanya gambaran gitu ya, supaya memberikan gambaran sampel banget ya belanjanya untuk di toko daring bela pengadaan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi gitu ya, untuk apa namanya merchant lokal bagaimana bisa menjadi terkurasi gitu ya atau menjadi mitra di marketplace. Ya tadi syaratnya cukup 3 tadi ya. Yang pertama adalah ya minimal ya hanya 3 saja gitu ya. KTP gitu ya, 1. Kedua NPWP. Kemudian kalau memang dipersyaratkan atau punya surat izin berusahanya, surat izin berusahanya. Jadi hanya 3 itu. Dan yang terakhir tentunya punya nomor rekening gitu ya, karena nanti kalau belanja ataupun segala sesuatu dengan marketplace, ya pasti juga dengan transaksi perbankan yang sudah non tunai ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu saja sebenarnya ya Ibu Bapak. Kemudian bagaimana untuk mendorongnya gitu ya. Nah, nanti apa namanya di dalam laman bela pengadaan silahkan Ibu Bapak juga bisa berkunjung ke
laman bela pengadaan yang ada di website LKPP gitu ya. Di situ ada panduan bagaimana mendaftar ke PPMSE. Ya, panduan untuk mendaftar di PPMSE. Ada banyak PPMSE, ya di situ sudah ada panduannya, kemudian kontak person PIC-nya gitu ya. Silakan nanti dikontak atau dihubungin untuk mendapatkan fasilitasi lebih lanjut. Biasanya gitu ya, mereka rutin itu marketplace itu melakukan kurasi ya dan training gitu ya, terutama kepada yang baru bergabung atau yang masih mau akan dikurasi ya. Rutin mereka biasanya seminggu sekali itu ada kelasnya gitu ya, ada ininya sebelum nanti kemudian terkurasi. Demikian Pak Heldi. Baik, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya, tadi mana daftarnya? Mbak Putri siapa? Tolong ditampilkan lagi di share screen. Oke. Bang. Lu jalan udah ya, Pak Pendi ini masalah honor. Bagaimana kriteria pemilihan penyedia dalam toko daring? Berarti ini yang dimaksud Pak Ilanda ini mungkin ke kriteria pemilihan penyedia PPMSE-nya ya, yang dimaksud. Pak Hari kalau untuk memilih PPMSE-nya bagaimana Pak Hari? Ada kriterianya bagaimana? Ya, baik. Makasih Pak Heldi. Ini memang bisa jadi dua gitu ya, bisa kriteria PPMSE atau kriteria merchant gitu ya. Tapi saya jawab dua-duanya aja gitu ya Pak Heldi ya, Siap. gitu ya. Biar tuntas gitu ya Pak Heldi ya. Izin nih Pak Heldi ya. Siap. Ya, jadi kalau kriteria PPMSE tadi di dalam tayangan juga kami sudah sampaikan gitu ya. Yang utama adalah mereka tentunya harus punya izin usaha PPMSE ya, selaku penyelenggara perdagangan secara elektronik gitu ya. Nah, kriteria lain ya tentunya standar gitu ya, Ibu Bapak gitu ya, punya NPWP, akte pendirian dan sebagainya ya. Dan yang paling urgent lagi tentunya nanti bersedia gitu ya untuk melakukan proses integrasi aplikasi gitu ya dengan aplikasi SPSE maupun aplikasi Dijen Pajak, ini kayak gitu. Nah ini yang biasanya butuh effort gitu ya, butuh resource gitu ya untuk bisa melakukan integrasi aplikasi gitu. Nah kalau kriteria pemilihan penyedia merchant-nya gitu ya untuk bisa dikurasi dalam marketplace gitu ya. Kriterianya tadi, persyaratannya tadi gitu ya, tapi tentunya masing-masing PPMSI punya kriteria sendiri gitu ya. Jadi misalnya mereka harus lulus dulu, bukan lulus ya, mengikuti pelatihan training untuk menjadi merchant gitu ya. Bagaimana membuat misalnya flyer atau tampilan produk di dalam marketplace gitu ya, di dalam toko kayak gitu kan itu nggak bisa, harus dibuat gitu ya. Kalau misalnya mau jual 10 masker gitu ya, kira-kira gambar masker, terus gambar siapa lagi gitu ya, kira-kira seperti kayak gitu ya. Atau kalau mau jual blangkon gitu ya, kira-kira nanti blangkon yang sudah dipakai oleh siapa misalnya kayak gitu. Itu contoh-contoh yang mungkin nanti mereka akan coba berikan BIMTEK-nya gitu ya, atau fasilitasinya. Demikian Pak Heldi. Masih di mute Pak Heldi. Wah terlalu semangat nih sampai masih di mute. Ya, pasan Pak Rene. Selanjutnya, bela pengadaan minimal maksimal berapa sudah ini ya. Cuman ini, dan apa bedanya dengan sip lah katanya nih Pak Rene. Sip lah nih Pak Rene. Bedanya apa nih dengan bela pengadaan? Iya. Baik, jadi bedanya apa gitu ya? Dari Pak siapa Ano ya, Pak Ano ya ini ya. Ano, Gitu ya. Pak Ano ya gitu ya. Ya. Bedanya apa gitu ya? Jadi kalau bela pengadaan atau toko daring lah ya, karena kalau bela pengadaan itu kan toko daring pemerintah gitu ya, itu regulasinya sudah diatur di dalam Perpres, ya. Jadi merupakan bagian daripada e-purchasing, kan seperti kayak gitu.
ya, e-purchasing dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, sedangkan kalau Siplah gitu ya, Siplah itu sepemahaman saya itu adalah platform belanja yang dikembangkan oleh teman-teman Kemendikbud gitu ya. Khususnya untuk belanja BOS kalau saya tidak salah nih Pak Heldi gitu ya. Jadi ini platform belanja gitu ya, platform belanja untuk dana BOS kan kayak gitu. Nah ini ke depan seperti apa supaya nggak bingung gitu ya, ada bela pengadaan, ada e-order, mungkin ya Ibu kenal, Bapak Ibu kenal, ada Blankon, ada Sipla, dan itu tentunya akan diintegrasikan Bapak Ibu sekalian ya, di dalam toko daring yang dikelola LKPP, termasuk Digimark, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan ya gitu ya, saya lupa namanya apa ya, itu ya, ada ya, Digimarket ya, betul ya, Digimarket ya, kayak gitu ya. Nah itu juga nanti akan dikurasikan ya di dalam toko daring yang dikelola oleh LKPP. Demikian, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ari. DigiPay ya, betul itu. DigiPay. Ya. Selanjutnya terkait, nah dari Pak Yogi nih, mengapa pembuatan akun bela pengadaan tidak boleh email dan nomor HP yang sama? Bagaimana jika seorang PP menjabat lebih dari satu instansi? Oh, teknis nih Pak Hari ini terkait akun ini. Ya, ini terkait aplikasi ya, gitu ya. Mungkin nanti bisa dicatat sama Pak Heldi atau tim gitu untuk disampaikan ke apa namanya tim teknis ya, gitu ya, tim aplikasi ya, gitu ya. Siap. Siap Pak Hari. Kalau Pak Yogi, mohon maaf ini ya untuk teknis nanti kami akan coba tindak lanjut ya. Nanti bisa di grup dispenser ya Pak Yogi ya. Siap Pak, terima kasih. Dari Pak Ano nih, kembali dari Pak Ano. Ya Pak Yogi siap. Dari Pak Ano nih, metode pembayaran melalui bela pengadaan atau toko daring bisa transfer. Yang ingin saya tanyakan, transfer itu apakah dari rekening PP atau dari siapa? Karena tidak melalui SP2D. Nah, silakan Pak Ari dari Pak Ano nih. Ya, ini sebenarnya pertanyaan ini menjadi isu gitu ya. Makanya keluarlah terbitnya PMK gitu ya. Nah, PMK ini nanti ke depan untuk belanja pemerintah itu nggak perlu lagi transfer gitu ya. Jadi gunakan saja kartu kredit pemerintah. Nah, kalau yang sekarang memang menjadi isu nih, sehingga memang karena pedomannya tidak ada, regulasinya tidak ada yang mengatur secara clear, itu tafsirnya memang jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, ini karena sekarang sudah diatur, jadi mungkin saya menjawabnya sebaiknya tidak usah transfer gitu saja ya, karena PMK-nya juga sudah ada, ya gunakan saja kartu kredit pemerintah. Kalau belum ada kartu kredit pemerintah, ya bikin gitu ya, ajukan gitu ya. Karena apa? Karena di dalam Inpres 2 ataupun di dalam surat edaran itu ya, kami sendiri gitu ya, KPP maksudnya, dikoordinir oleh Menko Marves, itu sudah mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengimplementasikan kartu kredit pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Siap Pak Ari, terima kasih menjawab terkait ya isunya ya. Satu lagi tuh Pak Ari, terakhir nih. Kalau ada harga barang pada bela pengadaan lebih mahal dari penyedia luar bela pengadaan, apakah harus tetap menggunakan bela pengadaan? Nah, ini seperti pertanyaan katalog ataupun di luar katalog ini ya. Mengingat prinsip efisiensi. Nah, ini gimana Pak Hari? Baik ya. Efisiensi ya Pak Heldi ya, bukan efisiensi ya, efisiensi ya. Siap. Ya. Ibu Bapak, kalau kita mau belanja gitu ya di bela pengadaan gitu ya, kemudian tentunya merchant-nya atau penyedianya kan tidak hanya satu gitu ya, tidak hanya satu ya. Jadi coba saja gitu ya, coba saja untuk searching kembali gitu ya, apakah masih ada penyedia di bela pengadaan yang harganya tadi yang Bapak sampaikan gitu ya. Wajar gitu ya. Nah ini lebih mahal dari penyedia luar ini juga sebenarnya perlu clear juga ya, perlu klarifikasi. Dia ini lebih murahnya ini karena memang sedang promo atau program, atau memang itu harga kewajarannya saja. Ya, dalam konteks pengadaan barang dan jasa sebenarnya ketika harganya wajar gitu ya,
harganya wajar, kemudian di platform bela pengadaan itu yang melakukan adalah UMK dan PDN, itu rasanya sih Ibu Bapak ketika mengambil keputusan untuk belanja di bela pengadaan tidak menjadi isu ya nanti ke depan ya oleh APIP ataupun pihak lain gitu ya. Nah, namun ya sekali lagi gitu ya juga tidak dilarang gitu ya untuk belanja di luar bela pengadaan kalau memang Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan gitu ya punya justifikasi gitu ya untuk mencari value for money bahwa oke deh saya tetap belanja di luar bela pengadaan, harganya tetap lebih murah gitu ya dengan kualitas yang sama gitu ya, dengan pelakunya UMK dan programnya PDN, nggak ada masalah juga sih Ibu Bapak sekalian gitu ya. Hanya saja ini memang jadi agak outlier gitu ya kalau bahasa saya gitu ya, atau abnormal gitu ya. Kenapa? Karena mestinya di Bahasa market Sundanya apa tuh Pak Hari? Outlier abnormal bahasa Sundanya apa tuh Pak? Siap. Jadi outlier itu sesuatu yang nggak jamak gitu ya, karena nggak jamak tahu ya Pak Heldi ya. Jadi nggak umum gitu ya. Karena mestinya kalau belanja di marketplace itu lebih murah gitu ya. Lebih murah gitu ya. Ini jadi aneh gitu ya sebenarnya gitu ya. Kalau ketika belanja di marketplace itu lebih mahal gitu ya. Kenapa? Karena itu pasar sendiri yang melakukan koreksi gitu ya. Mereka penyedia itu bisa mengkoreksi harganya sewaktu-waktu gitu ya. Dan penyedianya tidak hanya 1, 2, tapi ribuan gitu ya, ribuan. Itu kan agak aneh gitu ya ketika semua ribuannya itu harganya lebih mahal gitu ya. Lebih mahal gitu kayak gitu. Selama ini saya juga kalau belanja handphone gitu ya, rasanya belanja di marketplace lebih murah dibandingkan kalau saya langsung ke counter gitu kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Mungkin demikian Pak Heldi, makasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Hari. Kalau di luar bela pengadaan tentunya kita harus menilai sendiri juga ya Pak Hari ya, penyediaannya itu, kualifikasinya apakah sesuai atau tidak ya. Berarti nambah waktu dan tenaga pikiran juga gitu Pak Hari ya. Ya, betul sekali Pak Heldi. Jadi itu juga salah satu effortnya gitu ya, karena kalau di bela pengadaan kan ini sudah kualifikasinya udah clear gitu ya, sudah terkurasi di depan, sudah dilakukan proses-proses verifikasi tersebut. Ya. Pak Hari satu lagi aja nih, punten Pak Hari nih. Mohon maaf tadi. Ini nih ada yang menarik ini. Siap. Dari agak ke bawah dari Pak Yohanes Irawadi ini. Izin bertanya, untuk daerah dengan aturan khusus seperti Kota Batam dalam kurung free pakai apa ya Pak Ari ya? Free trade zone, bagaimana mengaplikasikan bela pengadaan berhubung ada perbedaan aturan. Nah, berarti ada perbedaan tertentu di Batam ini, Pak. Nah, ini bagaimana kebijakannya Pak Hari ini? Siap, baik. Terakhir nih Pak Hari, terakhir, maaf. Ya. Siap, baik. Ya, jadi karena ini tadi sesuatu yang khususon gitu ya. Kalau khususon ya pasti nanti akan jadi khususon juga Pak, kan kayak gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau bayangan kami adalah kalau bela pengadaan itu kan yang memang berlaku general gitu ya, yang di Republik Indonesia ini. Tapi kalau khususon gitu ya tentunya nanti ada perbedaan sendiri. Nah itu sementara kami belum mencapai ke situ dulu ya, belum menjamah ke situ dulu gitu. Karena tentunya ingin supaya ini berkembang dulu gitu ya. Tapi intinya kalau yang saya tangkap, karena isu ini juga pernah kami dapat Pak Heldi sebelum di kesempatan kali ini gitu ya. Isunya adalah gitu ya, ketika belanja di dalam gitu ya, penyedianya ada di Kota Batam, itu murah gitu ya, tidak dikenakan tarif. Tapi kalau yang belanjanya Pak Heldi di Kota Bogor, itu dikenakan tarif. Sehingga lebih mahal, kan kayak seperti kayak gitu. Nah kami sih melihatnya kalau bela pengadaan, karena memang bela pengadaan untuk UMK PDN, ya mestinya belanjanya ya di dalam area lokalnya saja, kan kayak gitu. Selama ini juga kami kalau belanja makan siang gitu atau jamuan rapat, ya nasi uduk Pejompongan, nggak sampai nasi uduk di mana namanya di Kota Bogor, kan kejauhan, kan kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak Heldi, makasih. Ya Pak Ari. Oke. Mungkin terkait ini juga ya, apa terkait dengan Perlem 5 itu Pak Hari yang dikecualikan, ada aturan lain yang diatur dengan aturan lain, itu bisa berlaku nggak Pak Hari? Bisa aja Pak, kan kayak gitu ya. Jadi kalau
Perlem 5 kan pengadaan barang jasa melalui penyedia secara umum gitu ya. Secara umum Umum itu ya, oke. ya secara umum itu ya memang walaupun secara umum itu bisa tender, bisa purchasing gitu ya. Dan kalau kita lihat bela pengadaan ini kan masuk dalam rumpun purchasing gitu ya. Tapi ya sekali lagi nah itu memang perlu ada kajian atau perlu ada pengaturan lagi ini kan kayak gitu ya, seperti kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Hari. Lah mantap, luar biasa paparan dan diskusinya. Kita applause untuk Pak Hari dengan reaction tepuk tangan. Terima kasih Pak Hari. Baik, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Ya Pak Hari, sebelum meninggalkan ruang meeting ini, Pak Hari minta tolong boleh dipilih siapa penanya terbaik, Pak Hari, karena kita setiap sesi ada kita pilih penanya terbaik dari semua peserta, dan nanti juga mohon para peserta bisa sampai akhir nih, karena di akhir kita ada sesi baru yaitu Wheel of Fortune ya. Jadi pilih secara acak ya, kita undi siapa yang memperoleh pemenang. Jadi nanti ada 3 door prize nih Pak Hari pada acara ini. Nah, door prize pertama ini Pak Hari mohon izin untuk bisa memilih dari siapa yang menjadi pemenang. Tapi jangan Pak Ano, Pak Hari. Siap. Jangan Pak Ano. Baik, Pak Heldi. Siapa, Pak Hari? Baik, Pak Heldi. Jadi ini karena atas permintaan dan arahan Pak Heldi, ini saya pilih Pak Fendi nih yang dari isi Solo ya tadi ya, isi Solo gitu ya, sebagai penanya terbaik gitu. Karena isunya tadi. Pak Fendi selamat ya. Baik, kalau gitu Pak Hari terima kasih ya atas sesi sharingnya terkait bela pengadaan. Mudah-mudahan sehat selalu buat Pak Hari dan keluarga.